baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya Mas. Hari ini kita bisa ketemu lagi, walaupun masih ibadah di rumah, tapi kakak yakin adik-adik masih semangat karena kita mau memuji dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dulu. Kita lagu apa? Dengan lagu Yesus sayang semuanya. Karena Yesus sayang kita semua. Kita semua. Yesus sayang kita, Yesus sayang semuanya kakak ya. Betul Kak. Tuhan itu selalu menunjukkan kasih sayang kita dengan selalu hadir dalam setiap momen-momen hidup kita semua. Betul sekali. Nah kita akan mulai ibadah kita adik-adik. Kita akan bernyanyi dari diri nomor 17 Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Semua adik-adik sekolah minggu mengikuti inang sintua. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita Adik-adik, selama kita ibadah online, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada sama kita, ya kan? Kita selalu berharap semoga pandemi ini cepat selesai. Kita selalu berdoa, berharap sama Tuhan, karena udah kangen banget pengen main-main sama teman-teman di gereja. Kita bisa berkumpul lagi, ya kan ya? Kita bisa memuji Tuhan. Ya, dengan adanya pandemi ini, kita harus tetap bahwa Tuhan itu adalah harapan kita. Jadi kita tetap harus semangat dan selalu berdoa kalau Tuhan akan segera memulihkan semua kondisi-kondisinya. Karena itu kita mau menyanyikan lagu I Hodor Tuhan. Tuhan.
seperti bulu domba. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mendengar epistel minggu ini sekaligus ayat bulanan kita yang tertulis di Amos 5 ayat 24. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilanmu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi kita baca, semua adik-adik sekolah minggu mengikuti inang sintua. Tetapi biarlah keadilanmu bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi walaupun pandemi ini kita jangan lelah ya. Nggak boleh capek, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Kita harus merasakan begitu besar kasih Tuhan sama kita ya Kak. Dan walaupun kita lagi di rumah aja, bukan berarti kita nggak ngelakuin hal-hal yang positif. Maksudnya kita kan tetap bisa belajar tentang hobi kita supaya hobi kita jadi sesuatu yang wah kayaknya makin jago nih gitu. Kalau suka gambar, ya tadinya hobi gambar, jadi banyak waktu latihan buat gambar. Pokoknya kita nggak boleh lelah, terus meningkatkan kemampuan diri kita ya Kak. Kita tidak boleh lelah dengan pekerjaan kita, dengan kita sebagai pelajar, kita sebagai anak, kita juga tidak boleh lelah dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita bernyanyi dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lupa pakai karya ya. Jangan
murka, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Warta kita pada minggu ini apa kakak? Yang pertama tentunya kita tidak lelah mengingatkan adik-adik semua untuk beribadah di rumah aja jam 7 pagi lewat channel YouTube-nya HKBP. Betul sekali. Yang kedua masih tetap dong untuk Jaga kesehatan kita. ya biar jauh-jauh dari virus-virus, entah virus apapun, virus pilek, virus batuk. Pokoknya kita harus jaga kesehatan selalu. Ingat kalau dikasih tahu sama mamanya jangan ini, jangan itu berarti udah yang paling baik buat adik-adik. Jadi dituruti. Ya, betul. Yang ketiga, untuk aktivitas minggu ini nanti adik-adik bisa lihat di video paling akhir ya Kak. Di akhir-akhir nanti ada aktivitasnya. Terus yang keempat, kita ada info mengenai Natal sekolah minggu kan? Natal sekolah minggu kan akan dekat. Nah nanti adik-adik di setiap week kakak-kakak guru sekolah minggu akan membagikan kegiatan untuk Natal sekolah minggu kita. Lewat apa? Lewat video kak, kumpulinnya. Nanti ada yang gerak dan lagu. Ada juga liturgi. Ada juga tari-tarian. Apa lagi? Ada juga praktek kan? Ada apa? Tapi gimana cara kakak sekolah minggu ngebagi-bagiin ke adik-adiknya? Nah, nanti kalian akan berhubungan dengan kakak-kakak yang ada di week kalian. Nah, setelah itu kakak-kakak kalian akan membagikan kegiatan dari untuk Natal kita. Lalu kalian akan membuat video di situ dan videonya akan kalian kirimkan kembali ke kakak sekolah minggu biar kita akan tayangkan secara online pada kegiatan atau perayaan Natal sekolah minggu yang akan kita adakan nanti ya. Dan untuk mempermudah, beberapa week itu sudah dibuatkan WA group untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi adik-adik pastiin atau ingetin mama papanya, "Mah, udah masuk ke grup week sekolah minggu belum?" Karena nanti kakak sekolah minggunya mungkin bagi-bagi liturgi, bagi-bagi naskah untuk drama atau fragmen itu lewat WA group itu. Jadi buat Amang Inang juga yang sedang mendampingi, jika belum masuk padahal sudah diundang ke grup WA sekolah minggu, tolong join karena informasinya nanti akan kami berikan lewat situ salah satunya. Gitu ya Kak. Oh iya, untuk memberikan videonya pakai bajunya biasa ya adik-adik. Kita pakai baju gereja, tidak perlu baru tetapi rapi dan juga Bersih? cantik. Bersih? Kalau cantik mau udah pasti. Cantik ya Kak ya. Yang ganteng udah pasti ganteng. Karena semua anak Tuhan pasti cantik ganteng. Terima kasih, Kak. Ya ampun. Oke adik-adik, kita tunggu dan tunggu dari kakak-kakak sekolah minggunya untuk kegiatan Natal kita ya. Yang kelima, banyak ya. Yang kelima seperti biasa, jangan lupa nanti kalau aktivitasnya sudah dibuat atau lagi ibadah seperti ini, terus didokumentasikan sama mama atau papa atau opung atau siapapun, jangan lupa diupload di media sosial. Dan sebisa mungkin jangan di ujung-ujung ya Amang Ina. Jadi maksudnya kalau bisa begitu difoto langsung dikirimkan.
entah ke guru sekolah minggu ataupun dikirimkan lewat media sosial. Dan yang terakhir, persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bareng persembahan orang tua masing-masing. Gitu ya Kak Risma ya? Betul ya? Oke, demikian warta sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Nah, kita akan memuji Tuhan kembali dan kita akan kumpulkan persembahan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak kami para remaja. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 35. Ayo coba, mari kita buka dulu Alkitab kita ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai
gereja, kamu bacanya di rumah. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi ayatnya cuma 2 aja ya, enggak panjang-panjang, singkat padat. Nah, jadi judul kita, topik kita pada hari ini, Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan dari mana, bangsa apa dia, apa sukunya, apa marganya, miskin atau kaya, punya jabatan atau tidak, kulitnya hitam atau putih, dan sebagainya. Kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pasti ini rata-rata orang Batak nih, ya kan? Oh, banyak marganya. Ada marga Utasoid, ini siapa nih marga Utasoid ini? Ada marga Nababan, ya? Ada marga Silitonga, ada marga Panjaitan. Oh, banyak banget marganya. Ada orang Jawa nggak? Oh, ada aja, pasti ada. Cuma kita dari suku Jawa, ya kan? Ada orang Cina nggak? Oh, mungkin ada juga Peranakan, ya kan? Atau suku yang lain, ya. Coba di sini yang kaya. Oh, ada, semuanya kaya kita, ya kan? Siapa di sini yang pintar? Oh, semuanya pintar-pintar, semuanya baik-baik. Ya, jadi berbagai macam orang di dunia ini, Tuhan tidak membedakan orang. Ada yang rambutnya keriting, coba rambutnya keriting, banyak yang rambutnya keriting. Ada yang gundul nggak, yang botak nih? Oh, kayak Upin Ipin, ya kan? Siapa yang kenal Upin Ipin? Wah, itu rambutnya botak kepalanya, ya kan? Iya. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, ya orang tua, orang dewasa, yang gendut, yang kurus, macam-macam ya orang di dunia ini. Ada yang jambutnya putih, ya kan? Semuanya ya. Tuhan cinta, Tuhan tidak membedakan orang di dunia ini. Jadi kepada mereka lah Allah berkenan menerima orang dari setiap bangsa yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Kristus, yang takut akan Allah, dan dia mau hidup yang benar. Ya, jadi Allah tidak membedakan orang. Soal apa ini? Soal keselamatan. Ya, pasti itu soal keselamatan. Kata Petrus, kenapa ya Petrus mengatakan itu, bahwa Allah tidak membedakan orang? Aku baru tahu, aku baru mengerti. Nah, kita cari tahu dulu apa latar belakang kenapa Pak Petrus mengatakan aku baru mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kembali kita dulu ke ayat yang awal-awalnya ya. Kita baca dari ayat yang pertama itu pasal 10. Jadi ketika Rasul Petrus berdoa di lantai atas pada pukul 12 siang, dan rupa-rupanya waktu dia berdoa, udah selesai berdoa, dia lapar ya, makan dia. Ketika makanan disediakan, dia melihat langit terbuka dan turunlah ke tanah sebuah benda berbentuk kain lebar. Rupanya di dalam kain itu ada pelbagai jenis binatang. Ada binatang berkaki 4, ada binatang menjalar, ada burung. Ya, itu dia. Ada ular di situ, ada burung unta, macam-macam. Ada yang berkaki 4, banyak sekali binatang-binatang di situ. Lalu suara itu memberikan perintah kepada Petrus, disuruh untuk menyembelih dan memakannya. Tapi apa kata Petrus? Dalam ayat 14 dikatakan, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah memakan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Oh, kenapa itu ya? Suara itu, yaitu suara Allah itu mengatakan,
sembarangan seperti agama lain. Karena apa? Karena mereka sudah dipilih menjadi umat Allah yang kudus, supaya berbeda dengan agama-agama lain, agama-agama kafir pada waktu itu yang menyembah berhala, yang memakan semuanya makanan. Nah, jadi ada alasannya, ada maksud Allah mengapa Allah memperlihatkan dan menyuruh supaya Petrus memakan makanan itu. Nah, jadi pada waktu Petrus masih berpikir dan bertanya-tanya dalam hati, kok kenapa ya Tuhan menyuruh aku makan makanan yang gak biasa kami makan oleh orang Yahudi. Nah, rupa-rupanya pada waktu dia mikir-mikir nih, ya, dia disuruh untuk turun ke bawah karena ada 3 orang datang untuk menjumpainya. Siapa yang menyuruh orang untuk menjumpai Petrus? Itu adalah suruhan Kornelius. Dia seorang perwira dari Italia. Siapa ini ya Kornelius ini? Nah, kita cari tahu lagi siapa itu Kornelius. Dia seorang perwira, orangnya tulus hati, orangnya yang takut akan Tuhan. Terus dia itu orangnya terkenal baik hati di antara orang Yahudi, mau memberikan sedekah, memberikan bantuan. Terus dia adalah orang yang rajin berdoa. Luar biasa rupanya ini sosok daripada Kornelius. Jadi kalau kita baca kan dalam ayat 30 bahwa Kornelius pada waktu itu berdoa. Dia berdoa, lalu datanglah malaikat Tuhan kepadanya agar dia menyuruh hamba-hambanya untuk menjemput Petrus. Iya, jadi pada waktu itu malaikat Tuhan itu menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus. Disuruhlah hamba-hambanya itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Ayat 31. Nah, oleh karena itu lalu hambanya Kornelius ini pergi menjemput Petrus yang tadi lagi berdoa, yang disuguhkan makanan tadi itu. Ya, pada waktu itu Petrus ada di Yope. Nah, kemudian mereka pergilah keesokan harinya dan Petrus disambut dengan sukacita oleh orang-orang yang ada di sekitar Kornelius, ya. Nah, jadi oleh karena itu doa Kornelius berhubungan dengan Petrus tadi agar mereka dipertemukan. Luar biasa ya. Saat di sini Petrus berdoa, nah di sini Kornelius disuruh untuk menjemput Petrus. Wah, ada apa ini? Sudah Tuhan mengatakan tidak boleh makan makanan yang haram menurut Petrus, disuruh memakannya. Ternyata rupanya Petrus disuruh untuk bertemu dengan Kornelius. Panjang banget itu ceritanya itu yang pendeta, panjang banget. Makanya ayat kita ini sampai mulai dari ayat 34 tadi. Itu dia. Jadi kita singkatkan ceritanya, ya. Lalu Allah mempertemukan Petrus dengan Kornelius. Ada apa tadi dengan Kornelius? Dia orangnya yang taat, takut akan Tuhan, rajin berdoa, memberikan sedekah. Rupa-rupanya dia ingin tahu siapa sih Tuhan itu, siapa sih Yesus itu, gitu, ya. Nah, karena Kornelius itu bukan orang Yahudi, Petrus orang Yahudi. Rupanya dulu kalau orang Yahudi itu nggak boleh bertemu sembarangan dengan orang di luar Yahudi, apalagi memakan makanan di luar dari makanan orang Yahudi. Nah, luar biasa ya maksud Allah. Makanya Petrus katakan, oh, aku sudah mengerti, aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu dia maksud Allah, supaya Kornelius itu nanti menerima Yesus. Diterangkan Injil keselamatan itu, bahwa keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga di luar orang Yahudi. Jadi bagi keselamatan itu disediakan bagi semua orang yang mau takut akan
orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau takut akan Tuhan. Nah, jadi Yesus mati untuk semua orang, ya, supaya orang dapat datang kepadanya, diselamatkan, supaya selamat dari dosa, selamat dari iblis, selamat dari kuasa maut, agar bisa menerima kehidupan yang kekal. Minggu-minggu lalu kayaknya khotbah kita seputar keselamatan deh, soal kebenaran, ya. Nah, itu dia. Jadi keselamatan itu tersedia bagi mereka yang takut akan Tuhan dan yang mau mengamalkan kebenaran. Ini dia. Apa ya kira-kira ini yang mau menerima kebenaran? Orang yang takut akan Tuhan itu ciri-cirinya apa itu? Dengan pendeta, anak-anak sekolah minggu apa itu yang takut akan Tuhan? Seperti Cornelius tadi, ya, dia beribadah kepada Tuhannya. Nah, lalu kita bagaimana? Kita rajin ke gereja. Sekarang nggak bisa anak pendeta masuk ke gereja karena pandemi COVID, karena si corona, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Di rumah juga kita sekarang ini gereja rumah, ya. Berarti kita beribadah di rumah. Itu namanya gereja rumah. Nah, di situ kita membaca firman Tuhan. Siapa ingat Bapak Ibu Pendeta 2 minggu yang lalu membaca kitab suci, ya kan? Dari Timotius, ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, pendeta masih ingat loh. Iya, firman Tuhan harus diingat-ingat, ya kan? Iya. Kalau kita tidak bisa lagi ke gereja, berarti kita di rumah ibadah online. Oh, luar biasa sekarang zaman digital, ya. Firman Tuhan tidak hanya didengar di gereja, di rumah juga bisa. Itu dia. Mendengarkan firman Tuhan. Ya, harus rajin kita baca kitab suci, baca firman Tuhan satu ayat, besok satu ayat lagi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apalagi tadi seperti Cornelius, rajin berdoa. Ayo yang pendeta mau tanya dulu nih, siapa nih tadi yang berdoa ini tadi pagi nih baru bangun tidur? Ada enggak? Atau lupa? Ayo, ada yang lupa ya? Oh, jangan dong. Itu berdoa itu adalah nafas orang beriman, ya. Jadi berdoa, kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau sekolah, mau belajar, mau bermain, ya, kapan saja, di mana saja, kita harus bisa berdoa, berkomunikasi kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus. Karena berdoa itu tidak dibatasi oleh tempat. Tidak hanya di gereja saja kita bisa berdoa, di rumah pun bisa, di jalan juga bisa, di dalam mobil juga bisa, di angkot juga bisa, ya kan? Oh, kapan aja bisa, di mana saja kita bisa berdoa. Tidak ditentukan harus pagi, harus siang, harus malam, harus 3 kali, harus 5 kali, harus 7 kali sehari. Bebas anytime katanya, ya. Bebas waktu, kapan aja boleh kepada Tuhan, ya. Nah, karena apa? Karena Allah itu baik, ya kan? Dia mau menerima siapa saja yang mau berdoa kepadanya. Apalagi kita anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Terus apa lagi tadi katanya seperti Cornelius? Dia suka memberi sedekah, gitu ya. Coba kita bayangkan, apalagi dalam bentuk nasi. Sekarang ini kan orang di masa pandemi ini sangat susah, ya. Apalagi yang miskin sudah susah tuh makan tuh. Makanya anak-anak sekolah minggu gak boleh nasinya terbuang-buang. Kalau makan dihabiskan, piringnya harus bersih, jangan sisa-sisa makanan. Masih banyak orang yang belum makan, ya kan? Iya. Nah, kalau terbuang-buang nasi kita, coba bayangin nih, kalau kita anak sekolah minggu ada berapa ratus orang ini, ada ratusan, ada 200 lebih, mungkin 300 orang. Coba satu orang itu nasi yang di piringnya dikumpulin, wah pasti banyak kan nasinya. Mungkin bisa 1 ember nasinya kalau dikumpulin, ya kan? 1 ember ini kalau seandainya itu bersih bisa dibagi-bagi sama orang, kan bisa ngasih makan mungkin 100 orang juga, ya kan? Iya. Nah, itu dia.
kasih makanan. Kalau kamu dikasih makan orang tua, habiskan makanannya. Ya, masih banyak orang yang nggak makan. Kalau kita pelit memberi kepada orang lain, nanti Tuhan juga tidak memberkati. Ya, jadi kalau kita memberi kepada orang lain, ada lihat orang nggak makan, nah, kita bilang sama mama kita, mama, lihat itu nggak makan dia mah, ada nggak uang 5.000? Atau 10.000, bisa kan dia makan kan dengan uang 5.000 atau 10.000? 2.000 bisa nggak? Ya bisa juga. Paling dia beli 1 krek pisang, ya kan? Atau singkong, itu udah bisa makan dia, ya. Itu dia. Jadi bebas. Kita harus seperti Cornelius, yang memberi sedekah. Kita belajar, walaupun anak-anak sekolah minggu, kita harus juga bisa memberi sedekah atau berbagi berkat, ya, membagi berkat. Nah, dan kita juga harus bisa bersukacita. Itu ya anak-anak Tuhan. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik, itu anak-anak Tuhan. Makanya kata Petrus, ya, bahwa orang yang menerima keselamatan itu adalah mereka yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran. Tuh, apa nih ya? Kebenaran itu, wah, kita juga sudah bahas banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar soal kebenaran. Ya, hidup kita ini harus benar. Siapa nih hidup yang salah? Oh, salah makan, ya kan? Kalau salah makan gimana? Oh, sakit perut dong. Salah tidur. Kalau salah tidur gimana? Oh, badannya pegel-pegel, ya kan? Salah belajarnya. Bagaimana nih salah belajar ini? Nah, nanti jawaban PR-nya jadi salah, ya kan? Nah, salah apa lagi? Salah ngomong. Oh, kalau salah ngomong gimana dong itu Inang Pendeta? Oh, salah ngomong berarti dia mengucapkan kata-kata kotor, ya kan? Gak usah kita bahas kata-kata kotor, ya. Harus kata-kata yang manis, ya, ucapkan kata-kata yang benar, yang bagus-bagus, memuji orang, jangan mengutuk, harus memberkati, ya kan? Itu dia kata-kata yang benar, ya. Jangan pintar, pikiran kotor, ya kan? Harus pikirannya benar. Nah, itu dia. Jadi banyak yang kelakuan atau perilaku atau tindakan kita harus lakukan dengan benar. Kalau jalan bisa salah nggak? Bisa. Harus jalannya yang benar, ya kan? Kalau nanti jalannya salah, bisa kesandung batu, ya, jatuh, kepleset, ya kan? Harus jalan yang benar. Jalan yang benar juga, ya, harus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Apa artinya itu? Nggak mencuri, nggak bohong, nggak nakal sama temennya, nggak ngejek temennya, nggak menghina temennya, ya kan? Iya. Oh, apalagi itu hidup yang benar. Ya, tadi kan udah yang pendeta terangkan, hidup yang benar, baca firman Tuhan, berdoa, membantu orang tua, ya kan? Nah, kalau kamu itu habis bangun tidur, lipat dong selimutnya, rapiin tempat tidurnya, mandi, sarapan. Nah, itu hidup yang benar. Tidur siang, ya kan? Ya, kalau udah selesai sekolah belajar daring, ya, tidur siang. Bisa main nggak? Bisa. Bisa buka game nggak Inang Pendeta? Bisa. Tapi jangan 1 harian. Salah. Harus yang benar. Gamenya juga harus yang benar. Jangan yang aneh-aneh, ya. Itu dia. Disitulah kita hidup yang benar, terus memuji Tuhan, bersukacita, berbagi berkat, ya, memuji, jangan bersungguh-sungguh, jangan nangis ada kerjanya, ya, jangan merengek-rengek. Nah, itu dia, anak-anak Tuhan harus bersukacita. Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang Cornelius dan Petrus. Nah, ini luar biasa nih, ya. Jadi Allah itu tidak membedakan orang. Siapa saja yang mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, dia akan diselamatkan. Entah itu suku Jawa, suku Batak, suku Padang, ya, suku
menerima keselamatan. Orang jahat bisa nggak? Bisa, kalau dia mau bertobat. Ya, nah jadi inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita mau belajar seperti Kornelius, dia mau mengenal Yesus dan dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nanti ini ya Kornelius ya dan juga teman-temannya yang lain, mereka dibaptis oleh Petrus, menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan juru selamatnya. Amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam Yesus juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau sudah memberkati kami mendengarkan firman-Mu dan belajar tentang Kornelius yang mau bertobat, yang takut akan Tuhan, yang rajin berdoa, rajin beribadah, dan mau memberikan sedekah, membuat dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Kami mau belajar tentang Kornelius supaya kami dapat mencontohnya dan meneladaninya. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami tetap bersukacita dan Engkau yang menyediakan masa depan kami untuk hari selanjutnya. Walaupun dalam masa pandemi COVID ini kami tidak dapat datang ke gereja bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah kami berada di rumah untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berikan rezeki kepada orang tua kami supaya mereka bersukacita dan mereka berbahagia karena kami dapat menghormati mereka dan kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Hanya dalam nama Yesus yang cinta semua bangsa, cinta semua anak-anak. Terima kasih. Amin. Oke ya, anak-anak sekolah minggu dan juga pra remaja, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah tidak membedakan semua orang. Yuk kita nyanyi dulu nih ya, Tuhan cinta semua anak. Ayo kakak-kakak sekolah minggu, kita nyanyi lagi. Yuk kakak-kakak sekolah minggu kita bernyanyi. Tuhan
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.